Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Fauzi Sonaji, SE MSEI CHRA, selaku Dospem mata kuliah MSDM dan Pratikum, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas satu topik yang sangat dekat dengan lingkungan kerja, yaitu tugas dan tanggung jawab SDM. Sebelum memulai pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alisa Maftuha dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 3 di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Tak perlu berlama lagi, mari kita simak video ini. Pengertian SDM dalam perusahaan. Manajemen sumber daya manusia disingkat dengan MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber tenaga kerja dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Jadi, manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberi balas jasa, dan pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, permasalahan yang dihadapi manajemen bukan hanya terdapat pada bahan mentah, alat-alat kerja, mesin-mesin produksi, uang, dan lingkungan kerja saja, namun juga mencakup karyawan, SDM yang mengelola faktor-faktor produksi lainnya tersebut. Namun perlu diingat bahwa sumber daya manusia sendiri sebagai faktor produksi seperti halnya faktor produksi lainnya merupakan masukan input yang diolah oleh perusahaan dan menghasilkan keluaran yaitu output. Sejarah perkembangan sumber daya manusia. MSDM sudah ada sejak dahulu dalam berbagai bentuk. Manajemen sumber daya manusia muncul begitu manusia berkumpul untuk sebuah tujuan yang sama. Meskipun demikian, keberadaan MSDM belum dapat dipastikan secara jelas pertama kali muncul. Tetapi dalam kurun waktu terakhir, proses manajemen manusia menjadi formal kesadaran akan pentingnya peranan manusia dalam organisasi berkembang ketika produktivitas karyawan ternyata mempengaruhi daya saing perusahaan. Faktor manusia menjadi bagian penting dalam perusahaan karena pengelolaan karyawan yang baik merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas di satu sisi dan daya saing perusahaan di sisi lainnya. Hal ini yang kemudian mendorong manajemen personalia atau kepegawaian berubah menjadi kajian manajemen SDM. Proses tahapan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu rekrutmen, pengadaan sumber daya manusia. Rekrutmen di sini diartikan pengadaan, yaitu suatu proses kegiatan mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Pengadaan yang dimaksud di sini lebih luas maknanya karena pengadaan dapat merupakan salah satu upaya dari pemanfaatan. Jadi pengadaan di sini adalah upaya penemuan calon dari dalam organisasi maupun dari luar untuk mengisi jabatan yang memerlukan SDM yang berkualitas. Yang kedua, maintenance, pemeliharaan. Pemeliharaan atau maintenance merupakan tanggung jawab setiap pimpinan. Pemeliharaan SDM yang disertai dengan ganjaran reward sistem akan berpengaruh terhadap jalannya organisasi. Tujuan utama dari pemeliharaan adalah untuk membuat orang yang ada dalam organisasi betah dan bertahan, serta dapat berperan secara optimal. Yang ketiga, development, pengembangan sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi perlu pengembangan sampai pada taraf tertentu sesuai dengan perkembangan organisasi. Apabila organisasi ingin berkembang yang diikuti dengan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan SDM, terutama untuk kepribadian, pengembangan kemampuan dan intelektual. Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang digunakan oleh suatu organisasi, sedangkan pelatihan lebih berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan bekerja yang sesuai
untuk menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu. Peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Peranan karyawan bagi sebuah perusahaan berupa keterlibatan mereka dalam sebuah perencanaan, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Berbicara mengenai peranan tenaga kerja, harus dibedakan antara mereka yang memiliki pekerjaan dan mereka yang bekerja. Dalam MSDM yang ingin ditelaah adalah karyawan, mereka yang menjual jasa pikiran, tenaga, dan waktu kepada orang lain atau perusahaan. Di sini terjadi sebuah ikatan dan kontrak mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Berikut fungsi dan peranannya. Yang pertama, perencanaan. Melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja. Dalam proses persiapan dilakukan perencanaan kebutuhan akan sumber daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perkiraan atau forecast akan pekerjaan yang lowong, jumlahnya, waktu, dan lain sebagainya. Ada dua faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan persiapan, yaitu faktor internal seperti kebutuhan karyawan baru, struktur organisasi departemen yang ada, dan lain-lain. Faktor eksternal seperti hukum ketenagakerjaan, kondisi pasar tenaga kerja, dan lain sebagainya. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja yang baru untuk memenuhi kebutuhan SDM organisasi atau perusahaan. Dalam tahap ini diperlukan analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan atau job description dan juga spesifikasi pekerjaan atau job specification. Kemudian seleksi tenaga kerja. Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menentukan atau menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Tahap awal yang perlu dilakukan setelah menerima berkas lamaran yaitu daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae milik pelamar. Kemudian dari kurikulum vitae pelamar dilakukan penyortiran antara pelamar yang akan dipanggil dengan yang gagal memenuhi standar untuk pekerjaan. Lalu berikutnya adalah memanggil kandidat untuk melakukan tes tulis, wawancara kerja atau interview, dan proses seleksi lainnya. Yang ketiga adalah pelatihan, pengembangan, dan penilaian prestasi. Pengembangan dan evaluasi karyawan tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai pekerjaannya menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat lebih menguasai dan ahli di bidangnya masing-masing serta meningkatkan kinerja yang ada. Kemudian yang keempat, promosi, pemindahan, dan pemisahan. Promosi adalah sebuah jenis transfer yang meliputi penugasan kembali seorang pegawai pada sebuah posisi yang kemungkinan besar diberikan pembayaran yang lebih tinggi dan tanggung jawab, hak, dan kesempatan yang lebih besar. Yang kedua, pemisahan disebut juga pemberhentian, bahkan sering disebut dengan downsizing, adalah perpindahan sementara atau tidak definitif seorang pegawai dari daftar gaji. Umumnya adalah untuk mengurangi kelebihan beban biaya tenaga kerja dan permasalahan keuangan perusahaan yang semakin serius. Yang ketiga, pemberhentian sukarela adalah pemisahan pegawai dari organisasi atau inisiatif organisasi atau kemauan pegawai sendiri. Yang keempat, pengunduran diri adalah pemisahan pegawai yang telah menyelesaikan masa kerja maksimalnya dari organisasi atau umumnya dikenal dengan istilah pensiun. MSDM dan hubungannya dengan proses manajemen. Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi atau organisasi. Selanjutnya, MSDM berarti mengatur, mengurus SDM berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. Karenanya, MSDM juga menjadi bagian dari ilmu manajemen yang mengacu kepada fungsi manajemen dalam pelaksanaan proses-proses perencanaan, pengorganisasian, staffing, memimpin, dan mengendalikan. Tugas MSDM. Tugas utamanya yaitu perencanaan SDM di mana menganalisis kebutuhan masa depan dan mengembangkan rencana suksesi. Yang kedua, akuisisi SDM, melakukan rekrutmen, seleksi, dan orientasi karyawan baru. Kemudian pengembangan SDM di mana menyelenggarakan pelatihan, mentoring, dan pengembangan karir. Kemudian pemeliharaan SDM yaitu mengelola kompensasi kesehatan dan keselamatan kerja. Yang terakhir, pemisahan SDM di mana menangani pensiun, PHK, dan exit interview. Tanggung jawab MSDM. Tanggung jawab utama meliputi yang pertama, rekrutmen dan seleksi di mana mencari dan memilih kandidat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian pelatihan dan pengembangan di mana meningkatkan keterampilan karyawan melalui program training untuk mendukung pertumbuhan karir. Kemudian manajemen kinerja di mana menilai dan memberi umpan balik atas performa karyawan untuk memastikan produktivitas. Kemudian kompensasi dan benefit di mana menentukan gaji dan tunjangan intensif yang adil untuk mempertahankan talenta. Keuntungan manajemen SDM. Yang pertama, peningkatan produktivitas di mana karyawan yang termotivasi menghasilkan output lebih tinggi sehingga mengurangi biaya operasional. Kemudian retensi talenta di mana program pengembangan karir mengurangi turnover rate yang di Indonesia rata-rata mencapai 10-15% per tahun menurut survei Manpower Group. Kemudian inovasi dan adaptasi di mana SDM yang terlatih mampu berinovasi seperti dalam penerapan teknologi digital. Kemudian kepuasan karyawan, lingkungan kerja yang baik, meningkatkan loyalitas dan mengurangi absensi. Kemudian keunggulan kompetitif di mana organisasi dengan SDM unggul lebih adaptif terhadap perubahan pasar global. Adapun tantangan manajemen SDM, yang pertama perubahan teknologi dan digitalisasi di mana mengintegrasi AI, otomatisasi, dan platform digital dalam operasional HR serta menghadapi ketakutan akan hilangnya pekerjaan akibat teknologi. Kemudian tenaga kerja beragam di mana mengelola karyawan dari berbagai latar belakang, budaya, usia, dan preferensi kerja secara adil dan efektif. Kemudian akuisisi dan retensi talenta di mana sulitnya merekrut talenta unggul dan mempertahankan mereka dari perusahaan lain. Kemudian pengembangan keterampilan, mengidentifikasi dan menutup kesenjangan keterampilan, melatih karyawan agar relevan untuk masa depan. Kemudian pengalaman karyawan menciptakan lingkungan kerja yang suportif, memberi tujuan, kejelasan, dan otonomi yang berdampak langsung kepada keterlibatan kinerja. Adapun solusi dan strateginya. Yang pertama, investasi pada teknologi HR yaitu software HR management. Yang kedua, membangun budaya perusahaan yang inklusif dan adaptif. Yang ketiga, menciptakan jalur pengembangan karir yang jelas dan adil. Yang keempat, membangun data untuk evaluasi kinerja yang objektif. Yang kelima, fokus pada employee engagement melalui komunikasi terbuka dan tujuan bersama. Sistem perencanaan SDM. Sistem perencanaan SDM adalah proses sistematis untuk memastikan ketersediaan SDM yang tepat jumlah, kualitas, dan waktu. Adapun langkah-langkahnya meliputi
yaitu analisis kebutuhan, di mana mengidentifikasi gap antara SDM saat ini dan masa depan melalui job analysis. Kemudian forecasting, di mana memprediksi permintaan SDM menggunakan metode kuantitatif seperti regression analysis atau kualitatif seperti expert judgment. Kemudian pengembangan strategi termasuk rekrutmen internal atau eksternal, succession planning dan pelatihan. Kemudian monitoring dan evaluasi, yaitu mengukur efektivitas melalui KPI seperti tingkatan turnover dan ROI training. Dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberi balasan jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisah tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Urgensi adanya MSDM yaitu karena MSDM berarti mengatur, mengurus SDM berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum, staffing, dan personalia dalam organisasi, meningkatkan kinerja, mengembangkan budaya korporasi yang mendukung penerapan inovasi dan fleksibilitas. Mari kita jadikan pelajaran hari ini sebagai bekal langkah ke depan. Demikianlah pemaparan saya. Semoga dapat membuka wawasan baru. Terima kasih atas perhatian dan waktu Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.